Kita sering mendengar penjelasan dari para ustadz yang membawakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka, wa gulikat abwaabun nar, pintu neraka ditutup, wa sufidatis sayatin, dan setan-setan diikat. Dulu ketika kita mendengarkan penjelasan ini, banyak yang bertanya kepada saya dan juga sering kita perdebatkan waktu itu. Apa memang kalau pintu surga itu dibuka, apa memang ada di bulan suci Ramadan orang yang masuk surga? Atau sebaliknya, ketika pintu neraka ditutup, ya berarti ada juga yang di luar Ramadan juga ada yang masuk neraka. Padahal kita sudah memperoleh penjelasan dan meyakini bahwa begitu orang hidup meninggal, lalu di padang mahsyar diadili, kiamat nanti, setelah itu baru masuk surga atau masuk neraka. Nah pertanyaannya, mengapa pintu surga dan pintu neraka ditutup dan dibuka? Dan yang ketiga, setan-setan diikat. Ini juga mengandung pertanyaan serius. Misalnya, kita lihat masih banyak orang yang melakukan kejahatan di bulan suci Ramadan. Banyak juga yang tergoda untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Bahkan yang lebih miris lagi, masih ada juga masjid yang kehilangan celengan masjid itu. Bahkan ada juga masjid yang pernah saya sholat di situ, saya tanya, kenapa dikunci ini masjidnya? Ya soalnya Pak, mic di masjid ini sering hilang, walau pada bulan suci Ramadan. Artinya, hadis ini walaupun untuk orang awam seperti kita ya, seperti saya ya, karena ada ahlinya itu, apalagi ini dari Bukhari Muslim, kita tidak mempertanyakan keabsahan hadis ini. Tapi yang kita ingin lihat sebenarnya kandungan dan spirit hadis ini seperti apa kalau setan-setan diikat. Setannya diikat itu pakai tali apa? Dan bagaimana cara mengikatnya? Untungnya saya dulu ingat pada saat kuliah S2 maupun S3, saya sering mendapat penjelasan bahwa untuk memahami sebuah teks, baik itu Quran maupun hadis, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Kalau pendekatan tekstual itu betul-betul apa yang tertulis itu yang dilihat. Ya terikat ya diikat pakai tali, pakai sesuatu lah. Tapi kalau secara kontekstual, diikat tidak mesti tali. Itu pemaknaan secara kontekstual. Lalu akhirnya saya menemukan sebuah karya, sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli hadis Asia Tenggara asal Sulawesi. Namanya Profesor Dr. Suhudi Ismail. Dia seorang ahli hadis pertama di Asia Tenggara. Saya menemukan bukunya yang mengurai soal ini. Bahwa sebenarnya yang mengikat setan itu bukan setan diikat dengan tali atau didiamkan di sebuah tempat. Tetapi setan diikat itu, yang mengikatnya adalah kita sendiri. Bagaimana cara mengikatnya? Pada saat berpuasa, jangankan yang haram, yang halal pun, yang hak pun, yang berhak kita lakukan, ditahan pada saat bulan suci Ramadan. Artinya, peluang untuk berbuat yang tidak baik selama bulan suci Ramadan itu amat sangat kecil. Kenapa? Karena kita menjaga seluruh perbuatan itu. Kita menjaga pandangan, kita menjaga ucapan, kita menjaga pendengaran. Artinya istilah bisikan setan, rayuan setan itu nyaris tertutup sama sekali ketika kita mampu melaksanakan puasa dengan semestinya, dengan sesungguhnya. Itu makna secara kontekstual bahwa setan itu diikat. Artinya yang mengikat setan adalah kita. Yang mengikat setan adalah perbuatan kita. Itu yang pertama. Lalu saya ingin mengkaji soal setan diikat itu dalam pengertian frekuensi. Ini mungkin sedikit agak mendalam, tapi kajiannya lebih kepada kajian saintifik, kajian keilmuan. Kebetulan saya dulu STM elektronika, jadi saya belajar gelombang, saya belajar frekuensi. Saya menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Kiai Haji Bahaudin Mudhori, seorang ulama di Jawa Timur yang luar biasa, yang mampu membaca berbagai kitab walaupun tidak berbahasa Indonesia. Walaupun tertutup dia bisa baca isi kitab itu. Kitab apa saja?
dan karena dia memiliki kemampuan metafisik yang sangat kuat. Dan penjelasannya ini yang saya ambil. Jadi kalau saya bicara frekuensi setan sekian, itu rujukan saya kepada bukunya itu, bukan karena karangan saya. Hanya kebetulan saya dari STM Elektronika, makanya agak cepat saya memahami. Teman-teman sekalian, itu yang tadi. Jadi setan diikat oleh perbuatan kita dalam puasa. Yang kedua, saya ingin berbicara secara frekuensi. Setan itu frekuensi, mari kita uji. Kalau kita susah sekali memang menghindari setan itu. Kadang-kadang walaupun sudah mengaji, kita juga masih tergoda. Walaupun kita sudah seperti apa, godaan setan luar biasa. Kenapa? Karena setan itu frekuensinya pendek. Jadi begini, kalau kita bicara frekuensi, kita bicara gelombang. Dulu ada istilah di radio SW1, SW2, SW3, SW4. SW itu short wave, gelombang pendek. Jadi semakin pendek gelombang, jarak rambatnya semakin tinggi. Makanya kalau kita mau ingin melacak atau tune di RRI Gorontalo, cukup SW1. Tapi kita kalau mau suara Jerman, suara Australia, BBC London, itu tidak bisa SW1. Dia harus lebih pendek lagi. SW2, SW3, dan seterusnya, bahkan sampai SW7, SW10. Short wave gelombang. Jadi semakin pendek gelombang, semakin jarak rambatnya semakin jauh. Nah, menurut Kiai Haji Bahaudin Muthori, bahwa frekuensi setan itu 0,00 sekian. Jadi pendek. Mungkin saya ingin berilustrasi begini. Kalau kita ada di satu ruangan, untuk menuju ke ruangan yang lain, kita harus membutuhkan ruang dan waktu. Kita harus ada jarak dan ada waktu. Tapi kalau setan tidak, dia langsung tembus. Karena dia frekuensinya pendek. Kalau kita tinggi, kita saja frekuensi listrik saja 50 Hz, kita masih lebih rendah lagi. Setan pendek gelombangnya. Nah, bagaimana kalau bulan suci Ramadan itu setan susah mengganggu manusia? Karena yang akan berlaku adalah frekuensi Allah. Frekuensi Tuhan itu lebih pendek dari semua frekuensi yang ada di dunia ini. Makanya ada ayat Quran, aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Tapi mengapa kemudian seolah-olah setan begitu berkuasa? Karena frekuensi Tuhan, frekuensi Allah yang ada pada diri kita itu, bahkan kita ini punya ruh Tuhan, itu tidak berdaya. Karena pikiran, hati kita dan semua yang ada pada diri kita dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh kekuasaan, oleh harta, oleh uang. Makanya frekuensi Tuhan tidak bisa bergerak. Frekuensi Tuhan yang ada pada diri kita tidak bisa menangkap signal-signal kehidupan. Tidak mampu menangkal frekuensi setan yang pendek tadi. Pada bulan suci Ramadan itu terikat. Kenapa? Karena secara frekuensi yang saya jelaskan tadi, frekuensi Tuhan betul-betul murni, betul-betul hidup, sehingga setan tidak berdaya. Itulah pemaknaan secara kontekstual. Lalu bagaimana dengan pintu neraka ditutup? Neraka itu neraka itu identik dengan panas, dengan sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan. Sebaliknya surga adalah suasana keindahan, ketenangan, kenyamanan. Nah, pada bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa sesuai dengan rukun, sesuai syarat dan rukun, dan juga kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama kita, maka sebenarnya itu adalah alam surga. Itu adalah alam keindahan, kebahagiaan yang luar biasa. Itu adalah alam kebersamaan ketika kita mampu merasakan kesulitan orang lain, ketika kita mampu membaca pikiran, membaca hal-hal yang tidak terdeteksi di luar bulan suci Ramadan, itu kita bisa deteksi. Itulah suasana yang secara hakikat terbukanya pintu surga, itu rahmat kita rasakan begitu luar biasa. Dan kehidupan yang serba sempit, yang serba panas, serba menyesakkan dari itu tidak terasa sama sekali. Artinya ibaratnya pintu neraka itu dikunci sehingga hawa-hawa yang tidak menyejukkan itu tidak lagi bertebaran di sekitar orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kajian singkat ini di tengah alam yang terbuka. Kebetulan saya lagi diajak oleh teman ke sebuah tempat untuk melihat alam terbuka. Saya teringat untuk mengkaji ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada the next
Torik Suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.